Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Faiz Jamendra, NIM 2016 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang encoder, decoder, octal to binary. Di sini saya telah membuat sebuah rangkaian encoder dan juga decoder serta tabel kebenaran dari decoder dan juga encoder octal to binary. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder octal to binary. Nah, di sini kita juga memiliki tabel kebenaran. Jadi encoder encoder bisa dibilang suatu rangkaian memiliki fungsi untuk mengkonversikan beberapa inputan menjadi sebuah outputan, yang dimana outputan tersebut memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah inputannya. Sedangkan decoder adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengkonversikan sebuah input menjadi sebuah output yang banyak. Atau bisa dibilang decoder adalah rangkaian yang mengkonversikan sedikit inputan menjadi banyak output, dan encoder adalah rangkaian yang mengkonversikan banyak input menjadi sedikit input. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang encoder octal to binary. Di sini misalkan input 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 dari inputan ke satu kita beri nilai 1, maka outputnya akan menjadi output A, B, dan C akan tetap 0. Selanjutnya, jika kita memberi nilai input 2, kita beri nilai 1, input 2 yaitu ini, maka yang terjadi adalah ini. Sama dengan tabel kebenaran, maka output 1, maka satunya menyala, sedangkan B dan C nya tidak atau 0. Nah, jika kita ingin menyalakan salah satunya, misalkan kita ambil contoh, kita ingin menyalakan output B ini, maka kita lihat di tabel kebenarannya adalah ini. Maka kita harus memasukkan nilai 1 ke input ketiga. Input ketiga adalah 1, 2, 3. Nah, maka nilai B akan keluar. Nah, terakhir untuk menyalakan semua input ABC ini, maka kita tinggal memberikan nilai 1 pada inputan ke-8. Nah, maka semuanya menyala. Selanjutnya adalah rangkaian decoder octal to binary. Di sini saya juga telah membuat tabel kebenarannya. Nah, kebalikan dari tabel encoder tadi, tabel decoder ini akan mengkonversikan sebuah input menjadi output yang jumlahnya lebih banyak dari input tersebut. Saya ambil contoh, misalkan di sini input kita beri nilai 1 pada X dan Y, dan Z nya kita beri nilai 1. Maka outputnya akan menjadi seperti ini, yang dimana output 0 bernilai 0 sampai dengan output 6, dan output 7 bernilai 1. Nah, di sini menyala, sedangkan yang tadi sini encodernya menyala, berarti setelah menerima input 1. Nah, maka itu tugas dari encoder. Jika menerima input 1, maka outputnya akan menjadi mati seperti ini, kebalikan dari encoder. Selanjutnya, jika misalkan kita ingin memberikan output pada Q5, kita lihat di tabel kebenaran, maka yang harus kita isi pada inputan X, Y, dan Z adalah X kita beri 1, Y 0, Z kita beri 1, X, Y, dan Z kita beri 1, maka yang terjadi adalah output Q5 akan berbeda sendiri dan bernilai 1. Begitupun seterusnya, misalkan kita akan memberikan output nilai 1 ke Q2, maka output yang diberikan, input yang harus dimasukkan adalah sebagai berikut. Input X kita beri nilai 0,
0, input Y kita bernilai 1 dan input Z kita bernilai 0. Maka output yang dihasilkan berada di Q2 atau outputan ketiga. Begitulah penjelasan encoder decoder octal to binary dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.